Kan kita kasih makan. Nemplok itu kakinya di sini, cek. Ya nggak bisa pas saya ketarik, nggak bisa. Kata Eki, sejak 13 tahun memelihara burung elang, Raja Wali dan Garuda, sudah biasa tangannya luka-luka. Tapi tetap saja ia gandrung pada burung buas. Gagah katanya. Dari fisik gitu, saya suka ini, kayak ini aja nih. Nah ini Raja Wali tuh, apalagi Raja Wali, dia beda dengan elang gitu. Jadi kalau Raja Wali tuh paruhnya tuh lain sendiri gitu, dan kakinya tinggi. Pemirsa, Anda masih bersama Kabar Kabari Minggu, tayangan yang kami rancang untuk Anda pada sore hari libur ini. Berikut ini mantan model bernama Kalina Oktarani. Ia merasa mempunyai kemampuan telepati tapi tak ada pembimbingnya. Maka bertemulah Kalina dengan Deddy Corbuzier. Dan sekarang mereka menjadi pasangan yang hebat dalam pertunjukan-pertunjukan telepati. Baru setahun berkenalan dengan Deddy Corbuzier, Kalina Oktarani sudah berubah. Cewek berdarah Betawi ini membuang baju warna-warninya dan kemudian selalu berpenampilan serba hitam sampai sekarang. Ia juga memenuhi jari-jari lentiknya dengan cincin, persis ciri khas Deddy Corbuzier. Lebih dari itu, gara-gara punya hubungan dengan Deddy sang pesulap, Pragawati temuan Aji Notonegoro yang menekuni catwalk sejak 1,5 tahun lalu itu langsung memutuskan meninggalkan arena lenggak-lenggoknya. Perempuan bertinggi 174 cm dan berat 53 kg ini lebih suka menjadi pendamping Deddy Corbuzier dalam acara sulap yang mereka sebut kuantum telepati. Berapa ratus model yang kita punya gitu di Indonesia, berapa ratus, sedangkan telepatis berapa yang dipunya di Indonesia nggak ada. Katanya di dunia telepati Kalina menemukan sesuatu yang baru. Makanya ia tidak menyesal meninggalkan modeling yang terkenal glamor. Saya nggak bisa terus-terusan untuk jadi model karena saya kasih limitnya untuk jadi saya seorang model itu sampai saya umur sekian. Sebenarnya sih nggak umur saya seperti sekarang ini, mungkin berapa tahun lagi saya akan berhenti di dunia modeling, tapi apa salahnya dipercepat juga nggak jadi masalah gitu. Apalagi sejak kecil ia sudah merasa punya indera keenam yang harus diasah. Mungkin ya sekitar umur 8 tahunan atau 9 tahunan gitu ya. Saya merasa saya udah kayak ada sesuatu dalam diri saya gitu. Seperti kalau kayak orang di rumah ada yang sakit, saya tuh waktu lagi di luar, saya tuh bisa merasakan kalau misalkan ada apa di rumah gitu, di luar itu saya udah bisa tahu gitu loh. Ketika ketemu Deddy Corbuzier di salah satu show, Kalina langsung menceritakan kelebihan yang dia punya. Kebetulan Deddy sedang membutuhkan bantuan untuk sulap kuantum telepatinya. Saya suka sama dia karena dia baik sama saya, dia banyak ngajarin saya, dia banyak bantu saya untuk lebih mendalami ilmu telepati ini, jadi nggak mungkin saya benci sama dia gitu loh. Sejak Februari lalu, cewek kelahiran Jakarta 23 Oktober 80 ini berhasil menyedot kekaguman atas penampilannya bersama Deddy. Mereka bilang cuma, aduh, ternyata lu bisa ya kayak gini, kok lu nggak pernah bilang kayak seperti, kok lu bisa punya kelebihan kayak gini, masa sih saya harus bilang. Akibatnya, sejak itu dia harus tampil berdua. Kalina tidak bisa bermain tanpa Deddy. Telepati itu bukan seperti kayak permainan yang bisa dilakukan sendiri, itu nggak seperti itu. Jadi telepati itu tuh harus ada sender dan receiver. Jadi saya tuh tidak bisa melakukan ini tanpa adanya Deddy, karena di sini saya sebagai penerima dan Deddy sebagai pengirim pesannya gitu loh. Jadi itu untuk dimainin sendiri tuh nggak bisa. Meski begitu, sulung dari 4 bersaudara ini menolak anggapan bahwa perubahan pada dirinya karena desakan Deddy. Enggak, dia nggak memaksa saya. Dia cuma ngasih apa ya? Kamu nih punya kelebihan. Alangkah baiknya kalau misalkan kamu nih diasah lagi gitu loh. Kalina meyakinkan, sejauh ini hubungannya dengan Deddy Corbuzier betul-betul sebatas hubungan kerja, sehingga tidak membuatnya harus tunduk dalam segala hal. Ya emang saya dekat sama Deddy, kalau saya nggak dekat sama dia, saya nggak mungkin pelajaran ilmu telepati ini gitu loh. Kuantum telepati ini nggak akan ada gitu. Jadi kalau kita ketemu sering pun itu bukan berarti kita jadian. Pemirsa, tentu saja Anda masih bersama kami, Kabar Kabari spesialis menyaji kabar-kabar seputar dunia artis, tokoh, dan hiburan. Tahun 80-an hingga awal 90-an, Eki Sukarno masih sangat aktif sebagai pemain band. Tapi sekarang, suami Soraya Haq ini tak tersimak lagi penampilannya di panggung musik pop. Namun, kecintaannya pada burung buas ternyata tak ikut tenggelam. Pemirsa, kalau ada guratan di punggung tangan kanan Eki Sukarno, tentulah bukan akibat terpukul stick drum. Mengingat drummer yang satu ini pada tahun 80-an saja beberapa kali terpilih sebagai drummer terbaik. Guratan itu akibat ulah salah satu burung buas koleksinya. Kan kita kasih makan. Nemplok itu kakinya di sini, cek.
Ya nggak bisa pas saya ketarik nggak bisa. Kata Eki, sejak 13 tahun memelihara burung elang, Raja Wali dan Garuda, sudah biasa tangannya luka-luka. Tapi tetap saja ia gandrung pada burung buas. Gagah katanya. Dari fisik gitu, saya suka ini kayak ini aja nih. Nah ini Raja Wali tuh, apalagi Raja Wali dia beda dengan elang gitu. Jadi kalau Raja Wali tuh paruhnya tuh lain sendiri gitu dan kakinya tinggi. Nih Raja Wali, jadi gagah gitu. Sudah sejak kecil, putra pasangan Kolonel Soekarno dan Nani Harumani ini menyukai binatang. Orang tua saya, ya itu memang dulunya waktu saya masih kecil itu dia pelihara unggas, ayam, burung, ada burung yang bunyi. Terus waktu itu ayah saya punya burung yang buas juga, burung elang. Maka itu saya jadi suka gitu loh. Karena itu, kalau Anda ketemu dengan pria kelahiran Magelang 28 November 61, ia juga sangat antusias bicara tentang binatang, terutama burung buas. Tapi bukankah itu jenis binatang yang harus dilindungi? Tidak boleh diperjualbelikan, apalagi untuk, tapi kalau untuk dipelihara, dan ini kan saya nggak perjualbelikan. Mau orang ada yang bilang, ini dijual nggak burungnya? Saya bilang, enggak, tanamannya aja dijual atau kerangkengnya mau dijual. Bagaimana suami Peragawati Soraya Haq ini pertama kali memperoleh burung Raja Wali? Beginilah kisahnya. Pas saya lagi show di Palu waktu itu, di Sulawesi, itu kebetulan saya melihat di situ ada yang salah satu panitia itu punya burung Raja Wali gitu, dan dia memang nggak diternakin, tapi ada sepasang gitu, laki perempuan, kemudian anaknya kalau nggak salah ada 3 atau 4 gitu loh, masih kecil-kecil gitu. Lucu, saya bilang, terus akhirnya saya dikasih 1 gitu. Ya inilah ini. Lantas yang ini tentang koleksinya yang kedua, elang laut. Istri saya kan Soraya, dia pas kebetulan di Palangkaraya, di sana juga dia bawain burung sama saya. Bawa pulang tuh bawa burung gitu loh. Dibawa pakai besek, masukin ke bagasi tempat itu, pakai surat jalan segala macam. Ada semua surat jalannya. Sejak itu selalu ada yang memberinya burung. Sampai Eki punya 7 ekor burung buas. Dan itu kebanyakan setelah pemiliknya kewalahan memelihara burung itu. Memilihkan makanan juga nggak boleh salah. Kalau burung berkicau bisa diberi makanan kering. Burung buas makanannya harus fresh, segar. Ada burung Garudanya yang asal Timor Timur yang diberi namanya Fernando mati lantaran salah memberi makan. Kepala ayam sudah basi, ya. Terus kebetulan ya memang saya juga nggak kontrol ya, karena udah 2 hari 3 hari memang dari sananya udah basi. Terus dikasih gitu, dan dia kan memang masih kecil gitu loh. Maksudnya masih balita lah, kalau Malaysia itu masih balita. Jadi dikasih itu terus muntah-muntah terus mati, kubur di situ. Eki, istri dan 3 anak mereka selalu menganggap binatang peliharaan merupakan bagian dari keluarga. Ketika burung-burung itu masih bayi, ketua Yayasan Ibu, Bayi, dan Balita ini selalu menyuapi sendiri makanannya dan juga menyelimutinya. Dan ketika mati, dia menguburnya di halaman. Ini makamnya. Dan dimakamkan ya waktu itu dengan proses ya kita pakaiin kain, kita bungkus dengan kain, kemudian kita doakan. Ya udah itu aja, cukup dengan begitu kita kasih bunga lah gitu loh. Seperti halnya kalau misalnya manusia meninggal gitu kan, ini juga makhluk juga kan, ciptaan Allah. Ini tentang Inneke Koesherawati yang sedang jatuh cinta. Menurutnya baru sekali ini seumur hidup ia mengalami perasaan yang tidak karu-karuan. Perasaan yang menimpa siapapun yang sedang dimabuk asmara. Sebelumnya, Inneke memang pernah jatuh cinta. Tapi yang sekarang ini betul-betul mengaduk habis jantungnya. Ia terpesona, berdegup, termehek-mehek, nyut-nyut-nyut. Begitulah Inneke Koesherawati yang sedang terbetot-betot perasaannya oleh cinta. Ya benar-benar jatuh cinta karena setiap ketemu dia tuh selalu berbunga-bunga, ngerti nggak? Dan gue nggak pernah punya perasaan itu gitu sebelumnya. Yang benar-benar kayaknya, aduh pengen ketemu tuh yang senang setengah mati, yang kayak senang banget dan berbunga-bunga banget deh gitu. Dulu gue pernah dekat sama orang tapi nggak pernah gue rasain perasaan gue seperti ini gitu. Inneke tidak sedang bicara mengenai teori cinta. Ia betul-betul sedang jatuh cinta pada seorang laki-laki yang sayangnya ia keberatan mengungkap jati diri jantung hatinya itu. Tapi lihat caranya berbicara. Anda yang pernah jatuh cinta pasti juga begini gaya Anda ketika memuji-muji kekasih hati. Kalau telepon-teleponannya juga kalau senang banget, kalau misalnya dia nggak telepon gue bisa marah gitu kan. Kalau dulu kan orang nggak mau telepon gue, nggak telepon gue bodo amat, terserah gitu. Kalau dia nggak telepon gue bisa marah gitu ya, benar-benar yang gue nungguin setiap saat teleponnya, gue nungguin kalau ketemu dia gue senang banget. Pokoknya istilahnya norak deh, kayak ABG jatuh cinta, ngerti nggak lo? Tentang cinta itu belum lama mekar di hatinya. Tapi sesingkat itu pula
ia sudah yakin apa yang sedang terjadi. Ini udah jalan 5 bulan, mesti kan 5 bulan kalau awal-awal baru ya kan. Ini udah 5 bulan begitu terus, jadi gue langsung merenung, kayaknya gue cinta nih sama orang ini. Gue jatuh cinta sama orang ini, bener-bener cinta dan ada kata sesungguhnya cinta beneran gitu loh. Tapi bagaimana pujian hatimu itu? Adakah ia punya gairah sama besar sepertimu? Gue bisa begitu karena dia pun begitu.